Ya, Bu Kairia, terima kasih. Jadi, kita juga sedang meninjau Permendikbud tentang beban mengajar guru, Bu. Jadi, setelah berjalan, eh, karena kan kita fokusnya di program pendidikan bermutu untuk semua itu kan kesejahteraan melalui sertifikasi. Jadi, harapannya itu seperti dosen. Ya, saya kan dosen ya. Dosen itu setelah punya sertifikasi itu, beban kerja itu jangan menjadi menghambat guru untuk tidak mendapatkan sertifikasi. Yang sekarang ini kan beban yang 24 itu sangat pelik ngitungnya. Sehingga meskipun dia punya sertifikat pendidik, itu tidak serta-merta guru itu langsung dapat tunjangan. Banyak yang harus dikembalikan ke negara. Padahal kita sudah siapkan anggarannya. Seperti sekarang ini, tahun depan, ini kan kita sudah tambahkan anggaran tuh 16,7 triliun. Naik naik 18 triliun lebih untuk tahun 2024 supaya apa ya supaya guru-guru itu begitu punya sertifikat pendidik negeri swasta langsung dapat. Tapi kalau dikunci, tapi dengan catatan redistribusinya bagus. Kalau sekarang kan masih ada P3K itu juga redistribusi guru ya. Itu kalau misalnya kurang jam mengajarnya itu Pak Menteri ingin meninjau Permendikbud tentang beban kerja. Itu tidak bisa dipenuhi dengan misalnya guru kelas kurang, guru agama kurang, guru olahraga kurang, itu bisa membimbing. Seperti itu. Nah, terkait dengan guru BK itu juga sedang kita lihat Bu, supaya setiap guru BK yang punya sertifikat pendidik, apakah berdasarkan layanan atau berdasarkan jumlah anak, itu akan kita kaji. Yang penting bagi yang sudah punya sertifikat pendidik, ke depan itu yang kontrolnya ada di Kemendikbudrismen, ya, yang kontrolnya ada di kita, itu semua bisa kita bayarkan gitu. Saya belum bisa menyampaikan sekarang arah kebijakan yang ke depan yang mana, tapi yang pastinya adalah memberi kemudahan bagi setiap guru yang sudah punya sertifikat pendidik untuk dapat tunjangannya tanpa harus ribet untuk memenuhi 24 karena pasti ini bukan kesalahan guru yang bersangkutan. Jika memang rombelnya kecil dan kewajiban untuk mengajar di tempat lain itu sudah kita tidak tiadakan, jadi tidak boleh. Kalau kurang bebannya itu bimbing aja anak-anak yang sekarang ini. Jadi pembimbingan di luar wali kelas itu ada pembimbingan. Seperti kalau dosen itu penasihat akademis, seperti itu yang diharapkan oleh Pak Menteri. Tapi kami sedang menarasikan ya dalam Kepmen kira-kira seperti apa dan nanti itu akan menjadi coding-coding untuk pemenuhan beban kerja ke daerah-daerah karena kan sebenarnya itu yang melakukan validasi kan di daerah ya. Nah, itu yang menjadi masalah ya setelah sampai ke kita hampir semuanya itu tidak memenuhi beban kerja gitu ya. Kasihan karena sebenarnya uangnya itu ada, Bu. Karena uangnya ada, karena nggak memenuhi, akhirnya kembali ke negara. Dan siapa yang disalahkan saya? Setiap minta uang, kenapa sih silvanya 20% gitu loh. Dan saya minta untuk 600.000 orang. Tapi kok yang terbayar hanya 400.000 begitu. Ini kan jadi masalah juga. Jadi saya nggak pernah dipercaya lagi untuk minta uang. Padahal masalahnya itu harusnya itu sudah menjadi hak bagi guru. Jadi kami sudah ingin mencoba mencari cara ya. Nanti di rancangan kesejahteraan itu kebutuhan dasar ya, itu seperti gaji dan tunjangan sertifikasi itu seperti dasar gitu ya. Setelah itu kalau mau meningkatkan kesejahteraan melalui remunerasi itu diatur dalam PP turunan manajemen ASN. Jadi yang naik turun besar kecil itu bukan di sertifikasi pendidiknya. Nanti kami akan mencoba menghitung kembali. Tapi kita belum bisa melaunching ya karena masih dalam kajian. Tapi ini menjadi perhatian kita bersama karena anggaran itu terpaksa harus dikembalikan ke negara hanya karena guru-guru belum bisa memenuhi 24. Ya, Sayang ya Bu ya. Berarti seperti itu.